Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Bambang Service. Oke guys, di kesempatan kali ini kita dapat servisan ini Samsung J3 2016 atau serinya itu J320G. Dan kendalanya, nah ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini coba kita cas. Nah, jadi kendalanya ini guys, jadi dia ini nggak bisa dicas. Dan ini sebelumnya itu baterainya habis ya. Ini udah saya suntik, udah ada 10%, udah saya suntik dengan power supply ya. Dan ini saya coba cas, ternyata juga tetap nggak mau, karena awalnya ini handphonenya mati total ya. Jadi coba saya suntik dengan power supply, udah terisi, dan saya coba cas, ternyata nggak mau. Oke lah, tanpa berlama-lama ini handphonenya langsung kita eksekusi ya. Ini kita lepaskan dulu untuk backdoor, baterai, sama ini ada kartunya, kita amankan dulu. Selanjutnya ini kita buka semua baut-bautan di area casing belakangnya. Ini kita lepaskan dulu ya di bezelnya. Nah ini saya skip saja untuk pembukaan baut. Selanjutnya ini ada penutup di dekat soket LCD-nya, ini kita buka ya. Nah, ini. Dan ini soket LCD-nya guys. Nah ini ya soket LCD-nya. Selanjutnya kita buka untuk bezelnya. Nah untuk pembukaan bezel, di sini kita panaskan dulu LCD-nya guys ya, karena takutnya di bagian pinggiran LCD ini kan ada sejenis double tip yang menempel di bezelnya langsung. Jadi untuk memudahkan, jadi kita hangatkan dulu ya, agar lebih mudah untuk pencopotan bezelnya atau casingnya ya. Nah setelah cukup hangat, ini saya seset area pinggiran LCD-nya ini menggunakan mika tipis untuk memutuskan double tip yang lama ya, double tip yang menempel. Nah ini kita seset dulu secara perlahan ya, jangan kita dorong ke dalam, takutnya nanti malah kena ke soket LCD, terutama di bagian atas ya. Selanjutnya ini kita buka untuk bezelnya. Nah inilah fungsinya kenapa kita panaskan tadi guys ya, agar lebih mudah untuk pembukaan bezelnya. Nah ini tinggal kita buka saja. Wah ini ngikut guys, colokan handsetnya ngikut ya. Selanjutnya nah kita fokus ke area lubang chargernya ya. Ini kita buka dulu. Nah ini coba kita lihat dulu ya, ini kamera saya lepaskan dulu, takutnya nanti terkena fluk ya, karena akan kita solder. Nah ini, dan ini saya lihat guys ya, di bagian kaki-kakinya ini ada bagian kakinya itu nggak nyentuh guys. Jadi ada kaki dari pin untuk konektor chargernya itu nggak nempel ke PCB nya. Jadi ini soldernya coba saya panaskan lagi ya untuk timahnya. Nah ini, wah ini terlalu ke bawah, nggak kelihatan, sorry guys ya, karena ini saya nggak lihat ini. Ini kaki-kaki pin untuk di konektor chargernya atau lubang chargernya itu saya panaskan menggunakan solder, karena saya lihat ini ada timah-timahnya ini yang nggak nempel guys ya, kaki-kaki dari pinnya ini nggak nempel. Jadi tadi saya tambahkan flux, selanjutnya saya rapikan kembali untuk lubang chargernya. Seandainya cara ini nggak berhasil, mau nggak mau berarti kita ganti konektornya ya, kita ganti lubang chargernya. Dan untuk tahap awal saya tidak langsung vonis ganti lubang chargernya, saya coba untuk panaskan dulu ya menggunakan solder dibantu flux, karena saya lihat tadi timah-timahnya ada yang nggak nempel guys ya, kaki yang nggak kena, kaki-kakinya itu nggak kena ke PCB nya. Ini saya panaskan untuk timah-timahnya. Selanjutnya saya coba kita cas ya. Bismillah. Alhamdulillah nampil ya. Nah ini kita coba cas, wah langsung nurun 6% guys. Nah ini coba kita diamkan dulu ya, mengisi atau tidak. Nah ini kita diamkan dulu, kurang lebih ini hampir 3 menitan 4 menitan gitu ya, udah naik 7%. Ini sepertinya baterainya ini agak sedikit soak ya, karena tadi 10% buka langsung dicas, tiba-tiba sisa 6%. Ya udahlah, ini kita buka. Berarti caranya simple guys ya, hanya kakinya saja yang saya solder ulang, karena saya lihat ada kakinya yang tidak nempel. Jadi saya solder lagi, saya panaskan lagi ya. Jadi untuk teman-teman pemula yang dapat kasus seperti ini, sekedar sharing aja ya, jangan langsung angkat untuk konektor chargernya atau lubang chargernya, jangan langsung diangkat. Coba teman-teman amati bagian kaki-kakinya, kalau dia nggak nempel coba di solder ulang, atau kalau misalkan kita lihat timahnya itu kurang, tambah timah baru ya, tinggal teman-teman kondisikan aja ya, jangan langsung ganti. Dan ini guys, untuk di bagian tombolnya ini agak sulit ditekan karena udah terbenam ke dalam ya. Ini coba saya akalin dulu untuk tombol powernya ini. Nah ini saya lihat karetnya habis ya, jadi ini saya tambahkan sedikit karet. Nah ini saya terus selanjutnya saya kasih lem Korea ya, ini lem keras.
Nah ini saya bersihkan dulu ya. Nah ini ada nggak rata, saya ratakan dulu. Selanjutnya ini saya tambahkan lem Korea di potongan karet tadi ya, udah saya potong kecil, sudah saya kasih lem. Selanjutnya tinggal kita tunggu lemnya kering ya. Nah ini bisa teman-teman ya, saya ganjal karet seperti ini, tinggal kita tunggu lemnya kering ya, kurang lebih ya 5 menit lah, kita diamkan dulu ya. Nah ini kurang lebih udah 5 menitan, ini udah kering sempurna, langsung kita pasang ya. Nah ini kita presisikan untuk tombol powernya. Selanjutnya kita pasangkan kembali untuk LCD-nya sekaligus frame-nya ya, kita presisikan untuk bezelnya. Nah ini kita pasang. Oh ini kameranya goyang-goyang guys. Oke ini coba kita rapatkan ya. Nah ini untuk merapatkan bezel ini sedikit hati-hati ya untuk teman-teman pemula, jangan terlalu kuat penekanan, takutnya malah LCD-nya pecah guys. Selanjutnya kita pasang untuk penutup di soket LCD-nya dan kita rakit kembali ya. Ini kita pasang kembali semua baut-bautannya. Nah untuk penanganan kasus seperti ini yang nggak bisa ngecas, kalau tipe HP ya, jangan langsung fonis ganti konektor charger atau lubang charger, coba diamatin dulu ya. Seperti ini kasusnya boleh dikatakan receh ya. Jadi saya amatin ternyata hanya kaki solderannya ada yang longgar atau kakinya itu nggak nempel. Nah ini kita hidupin, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Samsung Galaxy J3 2016. Oke, sekian tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.